Tak mengapa kita akan tetap belajar firman Tuhan terus untuk mengisi hati dan hidup kita. Apa kabar? Shalom, Pak Mefril. Puji Tuhan, baik dalam perkenanan Tuhan. Ya, tidak mudah ya untuk atur waktu, ada waktu Ya. pelayanan, tapi puji Tuhan ya. Walaupun terlambat kita tetap terus mengejar firman-Nya lewat pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, Apa kabar Pak? Sehat-sehat? sehat luar biasa. Walaupun sedikit sibuk, puji Tuhan. Ya, apalagi kalau hari Sabtu ya mempersiapkan diri Ya, untuk betul. ibadah esok hari di Esok hari belum pelayanan yang jalan kan? Ya. Tapi kita terus tetap maksimal. Harus maksimal. Sahabat sehat, kita akan belajar bersama dalam Blessing in the Spirit bersama hambanya Bapak atau Pastor Gembala Mefril Suwuh, Pastor Teologia yang berhasil di studi pada malam hari ini. Dipersilakan. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwuh. Dan kesempatan malam hari ini sebelum kita akan baca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, urapi kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami boleh mengalaminya, janji-janji Tuhan terrealisasi. Dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, sahabat, mari kita akan melihat prinsip-prinsip Alkitab yang perlu kita gali, yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami lewat petikan 2 Korintus pasal yang ke-9 dalam ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-8. Fokus kita malam hari ini kontekstualnya adalah ayat yang ke-8. Yuk kita baca ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Prinsip Alkitab, jika saya dan saudara melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, adalah yang pertama, prinsipnya Allah kita Allah yang sanggup. Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang sanggup melimpahkan berkat, melimpahkan kesehatan, melimpahkan jalan keluar, melimpahkan banyak hal dalam hidup ini. Yang firman Allah katakan dalam terjemahan yang lain, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, Allah sanggup untuk mengadakannya bagi kita. Apatah lagi di tengah-tengah COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa, tetapi Allah yang sanggup menolong segenap kehidupan saya dan saudara. Allah yang sanggup memberkati kehidupan saya dan saudara. Allah yang sanggup membukakan jalan ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan jalan buntu. Ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan-pilihan jalan yang engkau hadapi, firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang sanggup. Sanggup memberkati, sanggup membukakan jalan, sanggup melebarkan jalan, sanggup membalikan keadaan. Apalagi saudara, kita memiliki Allah yang sanggup. Hari-hari ini perlu tanam dalam hidup ini bahwa bukan cuma masalah-masalah yang besar yang kita hadapi, bukan cuma problem-problem yang besar kita hadapi hari-hari ini, tapi kita juga yang membackup kita adalah Allah yang maha sanggup. Sedikit-sedikit saya melihat dalam etimologi kata sanggup menggunakan kata verb Yunaninya adalah dunatos. Dunatos memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, dari terjemahan kata dunatos muncul kata mampu. Perlu kita ketahui bahwa Allah kita mampu menolong hidup saya dan saudara. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, mampu untuk memberkati hidupmu. Allah yang kita sembah mampu membukakan jalan. Allah yang kita sembah mampu mengangkat engkau dari keterpurukan hidupmu. Allah yang kita sembah mampu untuk membalikan keadaan. Mungkin keadaanmu sekarang kalah di atas kertas.
Mungkin keadaanmu rugi sekarang ini. Mungkin keadaanmu mengalami jalan buntu. Mungkin keadaanmu sekarang sakit. Mungkin keadaanmu sekarang ini lemah. Allah kita mampu membalikan keadaan ini. Di sini perlu digarisbawahi bahwa keimanan kita ditentukan untuk engkau mengalami kesanggupan Tuhan itu terjadi atas hidup. Karena ada banyak orang dalam aspek kehidupan yang dihadapi dengan berbagainya persoalan, berbagai tantangan, berbagai tindihan hidup, berbagai derayan air mata yang dihadapi dalam hidup ini. Seakan-akan dia memberitahukan bahwa dia tidak memiliki Allah. Perlu garis bawahi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dunatos. Yang pertama artinya mampu menolong, mampu memberkati, mampu membalikan keadaan, mampu membukakan tingkap langit, mampu mengalirkan sungai berkat Allah bagi kita. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tanam dalam pikiran, tanam dalam hatimu lewat kebenaran ini, bahwa kita memiliki Allah yang mampu menolong. Allah yang dunatos. Dunatos yang kedua adalah, pengertian dari kata dunatos adalah kuat. Bukan cuma sekedar mampu untuk menolong, tetapi dia memiliki kekuatan yang tanpa batas. Bayangkan saudara, yang menciptakan langit dan bumi di belakang kita. Allah yang kita sembah hari-hari ini bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang mampu, kuat, dan hebat bagi kita. Sebabnya jangan engkau berpikir bahwa kita memiliki Allah yang lemah. Enggak saudara. Kesusahan yang engkau hadapi hari-hari ini adalah merupakan panggung Tuhan, di mana dia ingin menyatakan kekuatan kuasa Tuhan bagi kita. Yang menjadi problem hari-hari ini adalah ketika kesusahan engkau hadapi, engkau tidak mengizinkan Tuhan berkarya atas hidupmu lewat kekhawatiran-kekhawatiran yang engkau hadapi, yang engkau alami. Lewat kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul di hati ini, lewat kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul di pikiran ini. Nah, lewat petikan 2 Korintus pasal 9 ayat ke-8, sebelum kita menggali hal yang lain, perlu saya dan saudara mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang dunatos. Yang pertama mampu, dan yang kedua kuat. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak pernah terbatas dengan situasi. Kuasanya tidak pernah terbatas dengan masalah. Kuasanya mampu menolong kehidupan saya dan saudara. Dunatos yang ketiga prinsipnya adalah Allah yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang hebat, yang mampu menjadikan saya dan saudara pemenang. Bahkan catatan kebenaran firman Allah katakan, engkau akan diam saja dan Allah yang akan ganti berperang bagi saya dan saudara. Dia memiliki peran yang hebat, yang kuat untuk membuat saya dan saudara dari kalah menjadi menang. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Tanamkan terlebih dahulu dalam hidup ini, karena perlu saya dan saudara garis bawahi bahwa hari-hari ini iblis sementara bekerja secara giat-giatnya untuk menanamkan di pikiran saya dan saudara, menanamkan di hati ini, menanamkan lewat aktualisasi saya dan saudara bahwa kita tidak memiliki Tuhan yang hebat. Yang hebat adalah COVID-19, yang hebat adalah masalah, yang hebat adalah dampak dari COVID-19. Akhirnya kita teralihkan fokus kita kepada Allah yang kita sembah, Allah yang dunatos, Allah yang hebat. Betul penderitaan datang seakan-akan kita nggak mampu. Betul kesusahan datang seakan-akan kita nggak mampu. Tapi percayalah dan yakinilah bahwa Alkitab tidak pernah berdusta dengan janjinya. Firman Allah katakan dalam kitab Yesaya, firman Allah yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dia akan mengerjakan kehendak Tuhan bagi kita. Persoalannya hari-hari ini kita yang kadang-kadang nggak ngerti dengan kehendak Tuhan. Perlu engkau garis bawahi dalam hidupmu bahwa Tuhan berkehendak kepada kita, di mana saya dan saudara menjadi orang yang menang. Tuhan berkehendak kepada kita, di mana saya dan saudara menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Itu Alkitab katakan, more than conquerors. Di mana saya dan saudara menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang mampu. Dunatos tadi diberikan kepada kita lewat apa? Kisah Para Rasul 1 katakan, di mana dia memberikan kuasanya bagi kita, dunamis. Asal kata dari kata dunatos ini. Artinya begini saudara, perlu tanamkan dalam hidupmu, perlu tanamkan dalam situasi, perlu tanamkan dalam pikiranmu hari-hari ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, memiliki Tuhan yang dunatos, sanggup
menolong. Arti dari kata dunatos atau sanggup tadi, yang pertama mampu, yang kedua kuat, yang ketiga hebat, dan yang keempat cakap. Tuhan kita Allah yang cakap. Bukan lelet, saudara. Bukan terlambat. Tapi dia cakap, piawai untuk menolong kita. Problem hari-hari ini adalah kadang-kadang pikiran, hati, karena situasi membuat saya dan saudara lupa bahwa kita memiliki Allah yang cakap. Yang kelima dari kata dunatos, muncul prinsipnya adalah kita memiliki Allah yang terampil, melatih saya dan saudara berperang dan menjadikan saya dan saudara pemenang. Nah, dari kata sanggup yang di dalam penggunaan kata dunatos ini, maka saya dan saudara kembali ke kitab 2 Korintus pasal 9 tadi, 2 Korintus pasal 9, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Kata segala menunjuk kepada tidak ada batasan. Tidak ada pintu yang menghalangi, tidak ada jendela yang menghalangi, tidak ada kuasa yang mampu menghalangi, tidak ada personal yang pribadi yang mampu menghalangi ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia mampu melimpahkan segala sesuatu bagi kita. Artinya tidak ada ruangan yang membatasi di mana kuasa Tuhan ingin berkarya bagi kita. Kita memiliki Tuhan yang sanggup, kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang cakap, kita memiliki Tuhan yang terampil, yang sanggup untuk memberkati kehidupan saya dan saudara. Sanggup untuk mengeluarkan saya dan saudara dari masalah, sanggup untuk menyatakan keajaiban bagi kita. Problem hari-hari ini adalah ketika saya dan saudara kurang sadar dengan keadaan ini. Ketika saya dan saudara menghadapi masalah di lapangan, kadang-kadang fakta di lapangan yang menjadi tolak ukur bagi kita. Mari kita sebagai orang yang percaya pakai fakta Alkitab. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang mampu menolong hidup ini. Nah, dari kata ini, maka saya dan saudara akan menemukan kata melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Artinya begini saudara, perlu kita sadari bahwa kita memiliki Tuhan yang dunatos tadi. Maksud dari kesanggupan Allah ini, maksud dari kekuatan Allah ini, maksud dari keterampilan Allah ini, maksud dari kehebatan Allah ini, supaya saya dan saudara mengalami ketercukupan dalam hidup. Visi dan tujuan Tuhan ketika Dia menyatakan kekuatan kuasanya bagi kita adalah supaya kita mengalami ketercukupan hidup. Sebabnya sahabat Skylight dimanapun Anda berada malam hari ini yang belum mengalami berkecukupan, mari kita minta kepada Tuhan yang terampil, hebat, kuasanya itu yang tidak pernah terbatas, itu supaya dicurahkannya bagi kita, supaya kita berkecukupan berkat, berkecukupan damai sejahtera, berkecukupan ekonomi kita dan lain-lain sebagainya. Minta, karena memang tujuan kemahakuasaan Allah itu supaya kita, firman Allah katakan, senantiasa. Maksudnya setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kembali lagi kata segala diungkapkan dalam hal ini berkaitan dengan ketercukupannya kehidupan saya dan saudara. Sebut masalahmu, sebut kebutuhanmu hari-hari ini. Allah kita sanggup untuk menolong. Kalau engkau membutuhkan ketenangan hari-hari ini, sebut ketenangan. Minta kepada Tuhan, biar Tuhan beri ketenangan bagi hidupmu. Kalau engkau membutuhkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, sebut. Kenapa? Karena kesanggupan Allah ini bertujuan senantiasa supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa berkecukupan. Berkecukupan berkat, berkecukupan tenaga, berkecukupan, apalagi saudara, ada banyak hal dalam hidup ini supaya kita berkecukupan. COVID-19 dan dampak dari COVID-19 membuat saya dan saudara terpuruk, membuat ekonomi saya dan saudara goyah, membuat saya dan saudara mengalami jalan buntu. Percayalah bahwa kita masih memiliki Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Berikan kesempatan kepada Tuhan di tengah-tengah kesusahan yang engkau alami supaya kekuatan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Berikan kesempatan kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan nyata bagi saya dan saudara ketika engkau menghadapi problem-problem ketidakcukupan dalam hidupmu. Bahkan
Bukan cuma sekedar sampai berkecukupan, firman Allah katakan malah berkelebihan. Dengar baik, kontekstual 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang kuat, kita memiliki Tuhan yang terampil, kita memiliki Tuhan yang sanggup, dan kita memiliki Tuhan yang cakap melakukan segala sesuatu, supaya tujuan dari itu, supaya saya dan saudara berkecukupan, bahkan berkelebihan. Ini fakta Alkitab yang iblis curi dan iblis putar balikan, supaya akhirnya kita lemah, mengakui bahwa kita tidak memiliki Tuhan yang hebat. Dan ketika engkau diperhadapkan dengan tidak cukupan, engkau diperhadapkan dengan ketidakberkelebihan, bahwa mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan, bahwa dia tidak mampu melakukan itu. Padahal maksud dan tujuan Tuhan bagi kita 2 hal, berkecukupan dan berkelebihan. Taruh fakta ini bagi kita. Prinsipnya adalah ini, bahwa dia Allah yang sanggup supaya saya dan saudara berkecukupan dan berkelebihan. Dia sanggup, cakap, terampil, hebat, supaya saya dan saudara berkecukupan. Ekonomimu berkecukupan, keuanganmu cukup, bahkan berkelebihan. Sejahteramu cukup. Apapun yang kau hadapi itu cukup, saudara. Sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita melepaskan Tuhan, jangan pernah kita mengalihkan perhatian kita dari kepada Tuhan kepada dunia yang hari-hari ini. Karena kesusahan-kesusahan, banyak orang mengalihkan perhatiannya bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada ibadah, bukan lagi kepada firman, bukan lagi kepada doa, tetapi fokusnya bagaimana supaya dapat uang, fokusnya bagaimana supaya sehat, fokusnya bagaimana supaya usahanya maju, fokusnya kepada itu. Pekerjaan, bahkan workaholic, gila-gilaan kerja. Dengar baik, Korintus memberikan pelajaran kepada kita. Paulus dengan teologi yang luar biasa memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup, hebat, kuat, mampu, cakap, terampil. Keterampilan itu, kecakapan itu, kehebatan itu diperuntukkan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita 1. Berkecukupan, 2. Berkelebihan. Tetapi prinsip Alkitab ini perlu kita pahami, saudara. Nah, untuk kita mengalami kesanggupan Allah, kecakapan Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah, supaya engkau berkecukupan, bahkan berkelebihan, prinsipnya ayat yang ke-6, katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Untuk engkau mengalami kecakapan Tuhan, mengalami keterampilan Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, keterampilan Tuhan terjadi, supaya Anda cukup, supaya Anda berkelebihan, yang pertama prinsipnya adalah mari kita menabur. Mari kita menabur. Jangan berhenti kita menabur. Di tengah COVID-19, marilah kita menabur. Di tengah dunia sementara fokus dengan hanya kemampuan supaya dirinya sendiri saja, keinginan dirinya sendiri saja, supaya keluarganya saja, usahanya saja, golongannya saja. Mari kita balik keadaannya. Kita menabur. Kata menabur menggunakan kata speiro dalam bahasa Yunani. Speiro adalah suatu proses dari biji-bijian itu masuk sampai ke tanah. Menabur artinya prosesnya kita bukan cuma sekedar lempar, tapi kita tanam. Mungkin ada banyak tempat yang kita datangi tidak ada kebaikan di sana. Mari kita tanam kebaikan itu. Mungkin kita dapati satu tempat yang tidak ada ketulusan. Mari kita tanam ketulusan itu. Mungkin kita dapati satu tempat di mana tempat itu tidak ada doa, kita tanam doa di sana. Tempat itu gersang, tidak ada firman, kita tanam firman di sana. Mari kita tabur apa yang perlu kita tabur. Sekarang menjadi problem adalah apakah taburan kita itu taburan daging atau taburan roh. Kalau taburannya hanya sekedar daging saja, daging terbatas. Jika saya dan saudara melihat dalam kitab Mazmur menjelaskan bahwa manusia terbatas 70-80 tahun, selebihnya adalah kesusahan. Terbatas kita, saudara. Kalau kita menabur jadi daging, tapi kalau kita menabur di roh, kekal adanya. Kalau kita
tabur kebaikan, kekal adanya. Sekarang menjadi prosesnya, menjadi apa namanya? Yang pertama dari kata spero adalah proses, bukan cuma sekedar lempar, tapi kita tanam. Ini yang dimaksudkan tabur. Menabur dari bahasa Yunani spero artinya tanam sampai kepada proses masuk ke tanah. Yang kedua adalah tabur artinya memberi. Fokus kita bukan hanya kepada kita diri. Prinsip memberi adalah bukan fokusnya hanya kepada kita. Prinsip memberi. Prinsip memberi adalah ketika kita datang bawa kepada Tuhan, kita nggak mau nanya ini dia akan pergi kemana. Tapi proses prinsip memberi adalah ketika kita beri, terserah Tuhan yang bekerja atas pemberian kita. Beri tenaga, waktu, beri uang, beri pembelian, banyak hal. Beri diri melayani, beri diri terlibat dalam pelayanan. Tabur, 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 dan tabur. Kenapa? Karena engkau enggak menabur, engkau tidak akan pernah menuai. Hukum tabur tuai terjadi. Kalau engkau menabur keadilan, Amsal pasal 8 ayat katakan, maka engkau akan menuai keadilan. Apa yang kita tabur, Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 8 katakan, itu yang akan kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Kalau engkau tabur kecurangan, engkau akan mengalami kecurangan. Kalau engkau tabur kesalahan, maka kesalahan engkau akan alami. Taburlah kebaikan, 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 kebaikan. Jangan mengharapkan itu kebaikan akan datang, tapi percaya bahwa namanya hukum tabur tuai, kita tetap akan nikmati. Siapapun itu. Tidak ada satu manusia yang mampu menghalangi hukum tabur tuai ini. Siapapun Anda, pelayan. Oh, karena kita pelayan Tuhan, kita nabur jahat, kita pasti akan nuai kebaikan. No. Siapa yang tabur baik, dia akan tuai baik. Siapa yang tabur jahat, dia akan tuai jahat. Hukum tabur tuai. Dari kata spero, yang kedua, spero artinya memberi. Fokus dari kata memberi adalah kepada orang lain, bukan kepada kita. Fokusnya supaya orang lain mengalami berkat, bukan hanya kepada kita. Artinya, dengan orang lain mengalami berkat, maka kita juga akan menikmati berkat. Sebabnya, menaburlah. Supaya firman Allah katakan, kesanggupan Tuhan dunatos tadi terjadi bagi kita. Kenapa engkau nggak mengalami kesanggupan Tuhan? Bisa jadi karena kita pelit. Pelit waktu melayani Tuhan. Pelit keuangannya. Apalagi sudah ada banyak hal. Yang kedua, bisa jadi karena kita nggak menabur. Di tengah-tengah masa sukar pun mari kita menabur. Taburlah sesuatu yang baik. Yuk kita melihat Ayub pasal 4 ayat yang ke-8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Petikan Ayub menjelaskan bahwa